Mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Alincia Bokman Kondomo merupakan putri dari pejabat Gubernur Papua Pegunungan yakni Nikolaus Kondomo yang menjabat sejak tanggal 11 November tahun 2022 hingga tanggal 13 November tahun 2023. Alincia lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 12 Mei tahun 2007. Sehingga saat kasus ini terjadi pada tahun 2023, Alincia berusia 16 tahun. Ia merupakan seorang siswi kelas 2 di SMA Negeri 2 Semarang. Diketahui bahwa sejak kecil Alincia ini tinggal di Semarang yang merupakan kota asal kakek neneknya. Jadi meskipun sang ayah menjabat sebagai PJ Gubernur di Papua Pegunungan, Alincia tetap menetap dan bersekolah di Semarang. Di kota tersebut, Alincia tinggal di Kompleks Perumahan Pelamongan Indah, Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Menurut teman-teman sekolahnya, Alincia ini merupakan sosok yang cukup pendiam, namun memiliki reputasi sebagai siswi yang taat beragama. Sedangkan menurut keluarga, Alincia ini dikenal sebagai anak yang baik, polos, lugu, ramah, sederhana, serta pribadi yang kuat dalam beribadah dan selalu berdoa. Bahkan meski usianya masih muda, Alincia sudah menjadi panutan bagi keluarganya. Sesibuk apapun dia selalu mengingatkan orang tuanya untuk berdoa, dan dia juga pribadi yang suka membantu orang lain, membantu teman-temannya yang kesulitan, dengan pribadinya yang penuh kasih, perhatian kepada orang lain serta keluarga. Alincia benar-benar dikenal sebagai remaja yang baik dan gak neko-neko. Karena sifatnya itu, tentu saja keluarga dan teman-teman sangat menyayangi gadis tersebut. Ia cukup dibanggakan dan disegani. Nah, seperti kebanyakan remaja seusianya, Alincia juga aktif menggunakan media sosial dan ia memiliki banyak teman. Ia memiliki teman-teman di sekitar maupun teman online. Singkat cerita, pada tanggal 3 Mei tahun 2023, ada seorang pria bernama Ahmad Nasyir berusia 22 tahun yang mengajak Alincia kenalan melalui media sosial Instagram. Dan karena sifatnya yang ramah, Alincia meladeni Ahmad ketika ia mengechat minta berkenalan. Awalnya tidak ada yang salah dengan itu. Mereka hanya kenalan dan ngobrol-ngobrol seperti biasa melalui fitur obrolan di Instagram, hingga akhirnya mulai berlanjut di Telegram dan WhatsApp. Alincia saat itu tidak merasa curiga pada Ahmad. Ahmad terlihat baik dan friendly, yang sepertinya cocok dijadikan teman. Sejak saat itu, Alincia dan Ahmad mulai rutin chat-chatan. Mereka ngobrol-ngobrol, mulai mengenal lebih dekat satu sama lain. Diketahui bahwa Ahmad Nasyir ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, Fakultas Ekonomi semester 4. Ia tinggal di Kelurahan Panggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Kemudian setelah kurang lebih 2 minggu chat-chatan, kenalan dan ngobrol-ngobrol melalui media sosial, pada tanggal 18 Mei tahun 2023, Ahmad mengajak gadis tersebut untuk bertemu secara langsung. Menurut Ahmad, dia ingin bertemu langsung dengan Alincia secara langsung dan ingin mengenal gadis tersebut lebih dekat lagi. Ahmad mengajak Alincia untuk bertemu ngobrol-ngobrol sambil makan-makan. Awalnya dikatakan Alincia ragu guys. Dia ragu dan takut bertemu Ahmad yang baru dikenalnya selama 2 minggu. Tetapi karena Ahmad terus memaksa, akhirnya Alincia pun memikirkan hal itu. Hingga ia meminta pendapat kepada salah satu sahabatnya. Sebelum bertemu pria tersebut, Alincia sempat bertanya kepada sahabatnya bahwa dia lagi kenal dengan seorang pria dan pria ini mengajaknya untuk bertemu. Tapi katanya bertemunya di tempat makan gitu loh. Jadi sambil makan sambil ngobrol-ngobrol. Mendengar itu, sahabat Alincia memberi saran kalau hanya diajak bertemu sambil makan tidak masalah.
Kan cuma makan sambil ngobrol doang, apalagi di tempat rame gitu loh. Akhirnya Alinsyah pun menjadi yakin dan mengiyakan ajakan Ahmad untuk bertemu. Ahmad pun menjemput Alinsyah di rumahnya pada tanggal 18 Mei. Sepanjang perjalanan keduanya sempat ngobrol-ngobrol sebentar hingga Alinsyah pun merasa aneh karena Ahmad membawanya menuju ke jalan yang tidak ia ketahui, di mana bukannya pergi ke tempat makan, Ahmad malah membawa gadis tersebut ke kosnya di Kos Venus, Jalan Pawiyatan Luhur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sesampainya di kos, Ahmad mengajak gadis itu untuk masuk ke kamarnya di kamar nomor 40. Sebenarnya Alinsyah sangat takut waktu itu guys. Dia merasa dijebak oleh Ahmad yang mengatakan mereka hanya akan pergi makan. Ia ragu dan sedikit panik untuk masuk ke dalam kamar, namun Ahmad memaksanya. Dan karena saat itu sudah malam, ditambah lagi Alinsyah tidak hafal jalan untuk pulang, mau tidak mau dengan terpaksa ia pun masuk ke dalam kamar kos tersebut. Saat itu keduanya pun sempat ngobrol-ngobrol. Namun tanpa Alinsyah ketahui bahwa ternyata sebelum pertemuan pertama kali mereka itu, Ahmad telah menyediakan miras di kamar kosnya, yakni berupa anggur merah. Dan tak berselang lama Ahmad memaksa Alinsyah untuk meminum miras yang telah ia siapkan itu. Lalu dikatakan bahwa setelah meminum miras, Ahmad melakukan persetubuhan kepada Alinsyah. Beberapa saat kemudian Alinsyah yang lemas merasakan mual. Melihat kondisi gadis itu, Ahmad menjadi panik. Ia pun segera pergi keluar kamar dan membeli susu kemasan bir brand serta air kelapa muda di dekat kosnya untuk diberikan kepada Alinsyah. Tetapi bukannya membaik, Alinsyah malah mengalami kejang-kejang yang membuat Ahmad makin panik. Ahmad yang awalnya tidak ingin para penghuni kos mengetahui bahwa dia membawa seorang gadis di dalam kamarnya, akhirnya mau tidak mau memberanikan diri meminta bantuan kepada tetangga kosnya untuk membawa Alinsyah ke rumah sakit. Melihat kondisi Alinsyah yang memprihatinkan, beberapa orang tetangga kos Ahmad pun menolong untuk membawa gadis tersebut ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Tetapi sesampainya di rumah sakit, sayangnya nyawa Alinsyah tidak tertolong. Nah, di rumah sakit dokter yang menangani Alinsyah merasa curiga dengan kematian gadis tersebut, sehingga mereka pun melapor polisi. Sementara itu Ahmad menghubungi keluarga Alinsyah untuk memberitahu bahwa gadis tersebut berada di rumah sakit. Menerima informasi itu, keluarga Alinsyah tentu saja sangat kaget dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Ahmad ini. Karena memang keluarga Alinsyah sama sekali tidak mengenal pria itu sebelumnya. Tetapi Ahmad tidak memberitahu keluarga Alinsyah tentang dirinya saat itu. Dan setelah menghubungi keluarga korban, Ahmad segera melarikan diri dari rumah sakit Elizabeth menuju kembali ke kamar kosnya. Tetapi saat itu Ahmad sudah tahu bahwa dirinya pasti akan berurusan dengan pihak kepolisian, apalagi saat itu korban telah kehilangan nyawanya. Di sisi lain, keluarga korban yang tiba di rumah sakit menjadi sangat histeris dan menangis sejadi-jadinya saat melihat Alinsyah yang sudah tidak bernyawa. Mereka tak menyangka Alinsyah yang tadi pagi hingga sore hari masih beraktivitas normal dan baik-baik aja, kini telah terbujur kaku dengan kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu, setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit, tim kepolisian Polrestabes Semarang segera menuju ke rumah sakit dan melakukan investigasi. Keluarga korban juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian Alinsyah. Selanjutnya, jasad korban pun dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi guna dilakukan pemeriksaan forensik. Dengan keterangan beberapa saksi, petugas juga mengetahui bahwa korban dibawa dari salah satu kamar kos milik seorang pemuda yakni Ahmad Nasyir. Petugas pun segera menuju ke kos Ahmad dan langsung mengamankan pria itu di kamar kosnya tanpa perlawanan untuk dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sementara menunggu hasil pemeriksaan forensik pada jasad korban, Ahmad menceritakan cerita versi dirinya bagaimana Alinsyah bisa berada di kosnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Jadi menurut cerita versi Ahmad, katanya setelah menjemput korban di rumahnya, ia membawa korban ke kamar kosnya. Dan di sana keduanya sempat ngobrol-ngobrol lalu korban meminum miras yang ada di kamarnya tanpa paksaan.
Jadi katanya korban sendiri yang mau minum miras tersebut. Kemudian setelah minum miras, katanya mereka berdua melakukan hubungan badan tanpa paksaan atau atas dasar suka sama suka. Lalu setelah hubungan badan, korban pun menjadi lemas dan mual hingga ia membeli susu kemasan dan air kelapa muda untuk diberikan kepada korban. Tapi setelah meminum susu dan air kelapa muda tersebut, korban malah kejang-kejang dan ia meminta bantuan kepada tetangga kiri kanan kamar kosnya untuk membawa korban ke rumah sakit. Tetapi setibanya di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Nah, mendengar keterangan dari pelaku, polisi tentu saja tidak percaya begitu saja. Mereka melakukan serangkaian pemeriksaan, yakni pemeriksaan mikrobiologi, patologi anatomi, dan toksikologi. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan forensik, diketahui bahwa korban kehilangan nyawanya akibat gagal nafas hingga akhirnya mati lemas dan diduga keracunan. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan yang akan membantah keterangan dari Ahmad. Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 3 titik luka di bagian privasi korban, yang diduga bahwa hubungan badan antara keduanya bukan karena suka sama suka, melainkan karena pemaksaan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Ahmad ketika korban lemas setelah diberi miras. Kedua, menurut keluarga dan teman-teman, korban ini adalah anak yang sangat baik, taat beribadah, dan tidak pernah menyentuh atau minum miras seumur hidupnya sebelum kasus ini terjadi. Sehingga keluarga korban membantah keras pernyataan Ahmad yang mengatakan bahwa korban minum miras atas kemauannya sendiri. Mereka percaya Ahmad sengaja memaksa atau bahkan mencekoki korban dengan miras tersebut. Kejanggalan yang ketiga adalah setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa tempat kos Ahmad itu berada jauh dari lokasi kampus maupun rumahnya, di mana rumah Ahmad terletak di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, sementara tempat kos Ahmad itu terletak di bagian atas, yaitu di Jalan Pawiyatan Luhur, Kecamatan Banyumanik. Sedangkan kampus Ahmad terletak di pusat kota Semarang bagian bawah. Jadi sangat aneh kenapa Ahmad menyewa tempat kos yang jauh dari rumah dan juga jauh dari kampusnya gitu loh. Dan yang lebih mencurigakannya lagi bagi penyidik adalah ternyata kamar kos Ahmad tersebut baru disewanya selama kurang lebih 2 minggu sebelum kasus ini terjadi dengan biaya sewa Rp600.000 per bulan. Polisi pun menarik timeline di mana perkenalan keduanya terjadi pada tanggal 3 Mei dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Sedangkan kos-kosannya sendiri baru ditempati oleh Ahmad selama kurang lebih 2 minggu atau kurang lebih 14 hingga 15 hari. Sehingga ada dugaan kuat bahwa Ahmad sengaja menyewa kamar kos tersebut untuk membawa korban ke sana dan ingin melakukan hal yang tidak baik kepada korban. Sayangnya saat hendak mengecek ponselnya, Ahmad ternyata telah menghapus semua percakapannya dengan korban di semua media sosialnya. Hal itu pun makin membuat penyidik curiga. Sementara ketika diperiksa, HP korban terkunci dengan password. Polisi mengatakan butuh waktu untuk memulihkan histori chat-chat tersebut dengan pemeriksaan perangkat berbasis IT. Kemudian polisi juga memeriksa 9 orang saksi penghuni kos tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan, para penghuni kos mengatakan bahwa malam itu mereka sama sekali tidak mengetahui kalau di kamar pelaku ada seorang gadis. Mereka baru tahu korban berada di dalam kamar tersebut saat Ahmad meminta tolong pada mereka untuk membawa korban yang mengalami kejang ke Rumah Sakit Elizabeth. Beberapa barang bukti juga diamankan termasuk botol miras yang isinya telah habis lebih dari setengah botol. Dari pemeriksaan uji lab, tidak ada campuran bahan lain yang dicampur pada minuman tersebut. Akhirnya dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi terkait kasus ini, pelaku Ahmad Nasyir dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 tentang persetubuhan bocah di bawah umur, serta Pasal 338 tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak 5 miliar. Nah, saat diberi kesempatan untuk berbicara dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang,
Pelaku mengaku bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui kalau korban merupakan putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan. Pelaku juga meminta maaf kepada korban dengan mengatakan, mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.